Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayakya dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, tadi sudah dilihat ya beberapa video itu hasil kerja keras para TKI ya, para TKW pemirsa. Jadi sebelum ke TU, yaitu topik utama, saya ingin menghimbau ya pemirsa, tolong tulis di bawah di komentar kalian, sahabat Pelangi Hidup, sudah berapa lama kerja di luar negeri dan sudah apa yang sudah didapatkan dan apa yang belum tercapai. Nanti di akhir video kita akan berdoa bareng-bareng, semoga keinginan kita yang belum tercapai mudah-mudahan dikabulkan. Kalau kita doa bareng-bareng itu menjadi suatu kekuatan, karena doa itu adalah suatu kekuatan ya teman-teman, itu adalah senjata kita semuanya. Dan pasti Tuhan akan selalu mengabulkan doa kita seperti itu. Jadi pemirsa, nah ini apa ya? Nah jadi dalam hal ini bukan silahkan ya kalian mau merujuk bahwa saya memberikan informasi ini atau apa ya, merujuknya ke pamer ataupun motivasi, itu adalah hak kalian masing-masing. Misalkan ada yang bilang ntar pamer atau apa gitu ya. Kalau yang orang seujon seperti itu ya, seujon itu berpikirnya jelek gitu ya, itu mah pamer seperti itu, maka akan yang kita dapatkan itu akan kejelekan juga kayak gitu loh. Nanti kesananya kayak iri begitu ya. Coba kalau orang melihat, wah ini TKW ini banyak sawah, tanah gitu ya, rumah begitu, wah paling itu TKW pamer sukanya. Nah, dengan kita berbicara seperti itu, mempunyai sifat seperti itu berarti berpikiran negatif ya. Berarti di sini ada iri. Coba kita berpikirnya positif seperti itu ya. Misalkan begini ya, ada orang yang menginspirasi seperti itu, kita berpikirnya positif aja. Oh iya, aku harus bisa seperti itu. Rumah belum kebeli misalkan ya, tanahnya doang kebeli. Terus ada orang bikin video mamerin apa, memperlihatkan rumah gitu ya. Oh iya ya, aku juga harus bisa seperti itu. Nah itu yang ingin saya bahas kali ini, yang ingin saya berikan informasi. Nah di situ letaknya pemirsa. Jadi ini ada kisah nyata BMI di Hong Kong. Silahkan ya yang lainnya juga dari negara manapun, kalian kerja berapa tahun, dan tolong komen di bawah sini seperti tadi yang saya suruh begitu ya pemirsa. Nah jadi si Mbak TKW Hong Kong ini ya, saya sudah izin untuk agar termotivasi yang lainnya. Jadi saya akan angkat ceritanya. Ini Mbak Tia ya, alhamdulillah sisa bayar tanah, sawah, sekolah sampai SMK dan SMP, bantu saudara cowok 4 orang ke Taiwan, tapi duit ada yang sudah dibalikan begitu. Berarti saudaranya ini yang 4 ini yang dibiayain itu mungkin sudah dibalikin sebagian gitu ya biayanya ke saudaranya ini. Di Hong Kong jalan 12 tahun nonstop lur, libur sebulan sekali prihatin. Bayangkan, libur 1 bulan sekali prihatin, berarti ada prihatinnya begitu ya, selama 12 tahun. Ini ada rumah ya, dulu rumahnya sebelum berangkat menjadi TKI ke luar negeri, sebelum berangkat menjadi TKW ke Hong Kong, bisa dilihat rumahnya seperti apa. Dan setelah bekerja ke Hong Kong, kemudian rumahnya seperti itu. Langsung beberapa itu tahun lagi rumahnya seperti itu, ada tokonya, ada mobilnya ya teman-teman. Nah tidak gampang, bayangkan 12 tahun. Kalau kita berangkat dari umur 20 tahun, pulang-pulang setelah 12 tahun jadi berapa? Jadi 32 tahun. Bayangkan, menua di luar negeri, iya menua, iya ya, apa namanya, bukan ngomongin orang lain, saya pribadi seperti itu pemirsa. Walaupun saya tidak selama itu gitu di sini di Hong Kong ya, tapi saya merasa saya ini udah tua gitu ya. Sudah tua seperti itu. Iya menua.
itulah yang kita korbankan. Apalagi mbaknya ini jarang libur ya, seminggu sekali, satu bulan sekali liburnya, dan prihatin banget katanya begitu. Bayangkan 12 tahun dan di sini ditulis tidak pernah cuti katanya pemirsa. Uang itu dikumpulin, beli tanah, bangun rumah, toko, beli mobil. Dan rata-rata kalau di kampung ya, di kampung saya rata-rata rumahnya yang gedung sekarang, kemarin saya waktu cuti, rumahnya yang gedung-gedung itu tuh ternyata orang itu pada kerja ke luar negeri pemirsa, pada jadi TKI seperti itu. Ya saya bangga sih, bangga bener ya, bangganya kenapa? Ada hasilnya, itu ada hasilnya, sawahnya banyak, tanahnya ada rumah, ada sapi, ada kendaraan. Terus saya mau bertanya, sampai kapan kita di luar negeri? Itu pertanyaan saya pemirsa, silahkan tulis di komen di sini. Sampai kapan? Berapa tahun lagi? Saya insya Allah kontrak ini saya insya Allah pulang ke Indonesia. Mohon doanya buat semuanya, mudah-mudahan keinginan saya ini bisa saya laksanakan seperti itu, dan Tuhan memberikan kelancaran kepada saya sehingga saya tidak balik lagi ke sini, dan kita di usaha kita dilancarkan, disukseskan, lebih sukses lagi di Indonesia. Jadi saat ini pemirsa, tidak ada yang namanya leha-leha, tidak ada yang namanya boros-boros. Ingat, lihat para mbak-mbak TKW yang sukses, rumahnya sudah ada, tanahnya sudah punya, sawahnya sudah punya, wedusnya juga udah ada ya, wedus, sapi, kambing. Misalkan terus ada yang belum punya rumah, ada. Saya sering sekali melihat keadaan ya, ada yang belum punya rumah, ada yang belum beli tanah. Uangnya kemana gitu? Tolong, karena saya sangat sangat terharu, saya sangat sekali ingin memotivasi sama para TKI, TKW ya pemirsa. Kita di sini kerja itu capek, bro, capek. Dari pagi subuh sampai tengah malam, bayangkan. Apalagi sekarang ada ini ya, COVID-19 ya, kita benar-benar ekstra banget kerja kita. Pertaruhkan begitu ya. Hasilnya mana? Coba ini yang belum merasa sukses ya, ini mbak-mbak yang belum merasa sukses, aduh rumah saya belum kebeli seperti itu ya, maksudnya belum dibangun begitu rumah saya, gimana ini caranya ya. Coba tolong dilihat mbak-mbak yang sudah sukses itu, dilihat aja, ditonton aja gitu videonya, siapa tahu itu untuk memotivasi seperti itu. Jadi nanti yang awalnya tadinya suka shopping begitu, enggak, yang awalnya suka shopping wiri-wiri kayak gitu, siapa tahu insaf gitu ya, melihat seperti ini insaf begitu ya. Coba beli barang-barang yang branded kayak gitu ya, sepatu yang harganya 3 juta, yang jutaan, beli tas yang harganya jutaan. Sayang ya, sayang banget ya. Saya nggak ngomongin orang lain ya, saya sendiri, saya pernah beli barang mahal, beneran, nggak bohong saya pernah beli barang mahal. Topi saya pernah beli, topi ya mahal pernah. Terus sepatu juga saya pernah beli mahal ya teman-teman. Terus tas juga saya pernah beli mahal. Dulu ya, ingat. Setelah sekarang saya pikir-pikir lagi, tapi nggak sampai sejutaan pemirsa ya, nggak sampai jutaan harganya, paling 200-300. Itu menurut saya udah mahal banget loh harga segitu. Saya nggak sampai jutaan, karena saya pernah mendengar nih, ada nih yang di sini nih, ada yang beli nih jam tangan harganya 3.000 dolar Hong Kong. Wah, diduitkan Indonesia, dirupiahkan itu hampir 7 juta rupiah loh, jam tangan, belum tasnya, asli loh itu. Buset,
Wah, ini hampir 1 bulan gaji, bro. Bayangkan. Dan saya sering lihat juga di Facebook ya seperti itu ya. Wah, tidak bisa dibayangkan itu uangnya bagaimana gitu. Makanya banyak nanti pas cuti uang nggak ada. Nah, kebanyakan begitu ya. Apa namanya? Saya lihat saya lihat dan saya meneliti keadaannya seperti itu. Nanti pas cuti uang nggak ada nih. Nah, jadi pemirsa, ini hanya untuk memotivasi buat semuanya. Jika ada kata-kata saya yang menyentuh siapapun itu, mohon dimaafkan. Saya benar-benar sayang sama kalian semuanya. Saya pengen semuanya, seluruhnya buruh migran Indonesia, jangan cuma yang ada di Hong Kong doang ya, baik di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Saudi Arabia, apalagi ini ya, di Saudi Arabia yang tertutup begitu ya. Kadang mau pulang nggak dipulangin sama majikannya, aduh saya kasihan banget. Terus yang di Malaysia juga, semuanya mari mulai saat ini insaf ya, insaf dari hidup mewah, maksudnya begitu ya, ala apa, glamor lah begitu ya, boros seperti itu ya teman-teman. Sekarang mulailah ngirit ya, menabung, bukan berarti menyiksa diri kita ya, bukan, berarti kita harus tahu pengeluaran begitu ya. Dan apa yang kalian inginkan yang belum tercapai, entah itu rumah, entah itu tanah, entah itu jodoh, itu juga sama kan. Menyinggung saya dong ya, entah itu jodoh, rumah, tanah ya. Mari kita sama-sama berdoa semoga sama Tuhan disegerakan kita mendapatkannya ya teman-teman. Yang belum punya rumah impian ya, yang belum punya rumah impian, yang belum punya tanah begitu ya, yang belum punya suami idaman yang soleh begitu, mudah-mudahan sama Gusti Allah disegerakan begitu ya. Ini adalah puasa Rajab terakhir ya kalau nggak salah ya, ini ke-10, mohon maaf ya kalau salah, saya salah hitung apa enggak. Mudah-mudahan ya, ini lagi pada puasa enggak nih teman-teman, kita berdoa, karena berdoa ba'da asar itu katanya insya Allah itu juga mustajab juga untuk dijabah. Mudah-mudahan semuanya para BMI, para TKW, para TKI yang belum tercapai keinginannya, mudah-mudahan dikabulkan sama Gusti Allah secepatnya. Dan bagi kita yang boros-boros kayak gitu ya, yang boros-boros, semoga mudah-mudahan hati kita diketuk dan diinsapkan begitu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beneran teman-teman, saya mah nggak bohong, karena saya selama di luar negeri, walaupun saya belum berumah tangga, bener-bener pikiran saya ini pikirannya dewasa begitu ya. Saya sudah cuti 2 kali ke rumah dan saya rasakan, sedang cuti saya rasakan ternyata, waduh, saya pernah makan enak, mahal, aduh sayang banget ya. Boros banget begitu ya. Coba itu sekali makan kita di restoran habis 500.000 misalkan ya, ini 500.000 di Indonesia hampir 1 juta. Ini 1 juta saya belanjain buat keperluan dapur ibu. Wah, seabrek teman-teman, coba bisa kebeli semua bumbu, minyak, beras, belanja 1 juta. Terus itu 1 juta didolarin jadi berapa? Waduh, ini bener-bener kadang sayang ya begitu ya uangnya. Nah maka dari itu kita terlalu pelit jangan ya, menyiksa diri kita gitu ya. Terlalu boros juga jangan seperti itu. Jadi kita setiap bulan harus punya punya taktik begitu ya. Ini buat nabung misalkan ya, ini buat nabung ya begitu ya. Misalkan 3 juta buat nabung ya, misalkan 1 jutanya ini buat orang tua gitu ya, atau 2 juta buat orang tua seperti itu ya. Terus yang sisain buat keperluan kita. Cukup nggak cukup 1 bulan harus segitu. Nah harus seperti itu. Saya pernah ngitung seperti itu teman-teman. Cukup nggak cukup 1 bulan saya harus seperti ini. Kalau saya mepet nggak cukup uangnya, misalkan aduh nih bulan terakhir tanggal tua nih ya, belum gajian kan, aduh ini tinggal 100 lagi nih uang buat libur ya. Ya sudah, saya beli yang murah makanan timbang saya harus pinjam seperti itu ya. Walaupun saya dulu juga pernah pinjam
tapi pinjemnya ke temen kayak 300, kayak 500, kepepet bener-bener begitu. Tapi kalau ke bank, alhamdulillah, demi Allah, saksinya Gusti Allah teman-teman, selama saya di luar negeri saya belum pernah ke bank. Alhamdulillah, beneran. Udah, makanya mulai sekarang dan nauzubillah min dalik ya, jangan sampai pinjem begitu ya. Mohon doanya buat teman-teman. Dan saya nggak mau gitu ya, sebetulnya nggak mau. Beneran. Saya doakan buat teman-teman yang punya utang juga, Mbak TKW, Mbak TKI ya, para TKI yang punya utang, mudah-mudahan segera dilunasi, segera bisa melunasi begitu hutangnya ya. Saya doakan ya teman-teman, karena hutang itu beban hidup juga gitu ya. Waduh, bisa nggak tidur itu tiap malam kalau mikirin utang, sampai apalagi sampai puluhan juta. Aduh, bener-bener ngeri banget. Saya doakan deh semoga cepet terbayar ya utangnya semuanya, dan semua yang kita inginkan semoga cepat tercapai. Semangat terus buat semuanya, bukan cuma kalian doang yang banyak banyak kebutuhan, banyak tanggung jawab. Saya pun sama, walaupun saya belum punya suami, tetap orang tua, saudara, saya menanggung jawab mereka seperti itu. Jadi buat semuanya semangat terus, semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya yang sekarang lagi ada wabah ya. Dan semoga para TKI, TKW pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, membawa kesuksesan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf kalau kepanjangan pemirsa, karena dalam hal ini tuh harus saya menceritakan sedetail mungkin ya. Mudah-mudahan ya Allah, siapapun itu yang setelah melihat video ini benar-benar insaf ya dari itunya ya. Apalagi kalau hari libur itu ya, lihat toko mau ini mau itu, aduh. Pokoknya ini taktik saya pemirsa nih, tak kasih tahu ya. Taktik saya kalau libur, uang saya nggak tak bawa semuanya. Mesti saya bawa itu nanti buat makan sama plus ongkos. Udah gitu doang. Pokoknya saya jangan beli barang deh gitu. Ya, kalau mau beli barang, saya bikin rumus nih. Kalau bulan ini saya sudah beli barang, entah itu sendal, apapun itu ya teman-teman, bulan depan saya nggak boleh beli barang. Nah itu adalah taktik saya. Kalau setiap bulan atau setiap minggu beli barang terus, waduh, uang kita habis lah. Dan habis gajian cepat-cepat dikirim, cepat-cepat ditabungin seperti itu. Nanti untuk kedepannya akan saya bahas lebih rinci lagi bagaimana caranya membeli tanah ataupun membangun rumah ala uang hemat lah begitu ya. Hemat, uangnya hemat, dan cepat bisa kebeli tanah dan kebangun rumah begitu ya. Ini tipsnya ala TKW ala saya begitu ya, karena saya sudah membuktikannya sendiri. Sekian, terima kasih.